So gengs, hari ini kita mau bawain sebuah cerita nih kiriman dari seorang ibu. Namanya tuh Umi Ina. Katanya tapi panggil aja Umi begitu. Assalamualaikum ya Umi, ya kita izin bawain ceritanya. Dimana Umi ini tuh berasal dari Aceh. Nah teman-teman Aceh ngumpul ya sini ya. Ceritanya nih waktu tahun 2014, Umi tuh bercerai dengan suaminya bernama Bang Tengku. Mereka padahal sudah menikah selama 7 tahun gengs. Perkara Bang Tengku ini ketahuan selingkuh. Tapi selingkuhnya nih sama awewe juga ya. Bukan terong-terongan kayak teman cerita yang waktu itu tuh. Sebelumnya nih sebenarnya Umi udah tahan-tahan aja. Dia udah lama empet sama suaminya, tapi mereka ini punya anak. Hasil dari pernikahan mereka namanya Tari. Dimana waktu cerai nih, si Tari itu berusia 6 tahun. Ya cukup besar untuk mengetahui kalau kedua orang tuanya itu berpisah. Ya tapi gimana nggak tahu juga. Selama pernikahannya tuh, isinya ribut mulu macam nonton sinetron Nokta Merah Perkawinan. Karena Bang Tengku ini juga emang orangnya keras. Suka main tangan gitu gengs. Yang jadi sasaran nih nggak cuma Umi doang maksudnya. Tari itu yang padahal anak perempuan masih kecil. Itu juga beberapa kali suka dipukulin misalkan kalau bandel ataupun nggak nurut sama bapaknya. Sampai menjadikan si Tari ini tuh sebagai anak yang cukup penakut dan telat bicaranya gengs. Penakutnya ini maksudnya nggak berani ngomong sama orang asing atau orang baru gitu. Takut-takutan jadi kalau ngomong. Ya mungkin karena bentakan yang selalu didapatkan dari si ayahnya itu. Dan puncaknya nih padahal udah nahan-nahan tadi tuh Umi tuh. Lah suaminya selingkuh. Makanya akhirnya Umi mantap untuk menggugat cerai dan membawa Tari bersamanya. Yang untungnya memang dari pengadilan nih hak asuh jatuh ke tangannya Umi. Cuma masalahnya perceraian tersebut tuh harus membuat Umi ini hengkang atau angkat kaki dari rumah suaminya di Bang Tengku. Dan Umi konteksnya nggak punya rumah sendiri. Orang tuanya Umi ini dua-duanya udah lama nggak ada. Saudara-saudaranya maksudnya kakak adiknya tuh juga udah pada berkeluarga. Yang kayak Umi nggak mau lah ngerepotin mereka. Background dari Umi sendiri sebenarnya hanya ibu rumah tangga. Tapi dia nih punya usaha sampingan kayak catering kecil-kecilan gitu kalau ada pesanan. Soalnya Umi pinter masak. Jadi ya sedikit-sedikit sebenarnya Umi punya tabungan nih. Tapi kalau dihitung-hitungnya hanya bisa untuk bertahan beberapa bulan ke depan aja sih. Makanya awal-awal nih Umi ngontrak. Dan dia lebih giat lagi nih mau berjualan catering. Cuma ya namanya nasib kali ya. Walaupun ya sebenarnya ada aja pesanan, tapi sepertinya tuh rasanya cukup berat tuh di awal-awal. Sampai nih ada saudaranya Umi datang jengukin. Karena tahu kan Umi telah bercerai. Baik gengs, ini saudaranya namanya dipanggilnya tuh Mak Cut. Kayak nanya kan, kamu gimana sekarang? Ya Umi cerita apa adanya ya. Kalau dia nih masih bergantung sama tabungannya. Sembari tadi tuh buka catering kecil-kecilan. Nah si Macut nih bilang, kalau kamu mau saya ada rumah nggak ditempatin. Soalnya itu rumah warisan bekas orang tuanya Uda Firman. Uda Firman tuh suaminya Macut. Kalau kamu mau ya udah tempatin aja dulu di sana sementara waktu. Kan lumayan nggak usah keluar untuk bayar sewa. Gratis sudah. Uangnya jadi bisa kamu simpan tuh. Apalagi si Tari kan sebentar lagi juga harus masuk SD. Pasti nanti akan ada pengeluaran yang cukup banyak. Cuma ya lokasi rumahnya tuh di desa. Ya maklum namanya juga rumah orang tua dulu. Kamu lihat-lihat aja deh. Kalau tertarik ya udah tinggal di sana. Tapi nanti kalau dirasa nggak cocok ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Ya Umi dengar begitu berasa apa ya? Dapat durian runtuh. Soalnya sih Macutnya emang baik nih orangnya nih. Singkat cerita dianterin tuh Umi tuh sama Macut sama Uda Firman juga. Yang bener ternyata lokasinya jauh gengs. Masuk-masuk ke pedesaan begitu yang masih banyak nih hutan-hutannya. Dari kota aja jaraknya sampai 3 jam. Tapi pas mereka sampai nih, para tetangga itu nyapa Macut dengan ramah banget sama Uda Firman. Uda Firman. Bener nih, Uda Firman namanya. Kayak dibilang, udah lama banget gak kesini gitu kan. Tanya kabarnya gimana. Ya soalnya kan itu tempat Uda Firman kecil ya. Dia anak tunggal tuh. Jadi semenjak ayah dan ibunya meninggal, ya itu rumah gak ada nempatin. Dia lihat rumahnya malah layak, gengs. Nggak besar, namun terlihatnya nyaman. Nggak tingkat, tapi halamannya luas. Cuman ya banyak rumput-rumput liarnya yang namanya juga lama nggak ditinggalin. Pas masuk juga ya lumayan kotor, tapi masih taraf wajar lah. Bukan kayak rumah-rumah horor yang kayak lama nggak ditempati itu, enggak, vibesnya nggak begitu. Habis udah keliling-keliling nih, Umi kayak semacam apa ya, nggak punya alasan buat nolak tinggal di rumah itu. Karena rumahnya mah oke, tinggal dibersih-bersihin mah juga ini pasti udah rapi lah. Semua furniturnya juga masih bagus. Istilahnya ya tinggal bawa baju aja ke situ udah bisa tinggal. Mana tetangga-tetangga di sana tadi kan kelihatannya ramah. Lingkungannya juga dirasa nih cocok nih buat healing. Habisnya kan banyak yang ijo-ijo begitu dilihatnya ya. Asri, tenang, cakep lah pokoknya lah. Singkat cerita ya udah Umi sama Tari pun pindah ke situ. Memulai deh hidup baru mereka. Sembari Umi ini memutar otak biar bisa menghasilkan duit lebih banyak. Kan lumayan kalau tinggal di situ tiap bulan gak usah mikirin biaya sewa. Bang Tengku sih katanya diwajibkan ngasih naskah 2,5 juta per bulan habis cerai. Terutama ya memang itu untuk kebutuhannya Tari ya. Cuma Umi ini gak mau bergantung dengan laki-laki model begitulah. Iya kalau ditransfer tiap bulan. Kalau entah kesini-kesininya gitu mandek kan. Dari
Kalau udah kagak bisa dipercaya tuh laki. Nah ya udah, pas sampai sana agenda pertama bersih-bersih dong. Karena rumahnya nggak besar ya udah jadi bersih-bersih sendirian mah Umi bisa. Sementara Tari ini main boneka tuh di ruang tengah. Umi lagi bersih-bersih tuh di belakang. Tahu-tahu dia dengar suaranya Tari tuh teriak nangis-nangis. Umi yang lagi ngosek kamar mandi belakang ya, kaget langsung lari ke depan ditanya kenapa. Tapi si Tari kayak cuma nunjuk-nunjuk ke arah kecoa, gengs. Ternyata ada beberapa kecoa gitu yang namanya juga rumah Korea. Makanya kan ini lagi dibersihin nih ceritanya. Dan Tari ini memang takut banget, dari kecil dia takut banget sama namanya kecoa. Bicaranya Tari kan telat nih ya. Dia ngomongnya tuh nggak jelas, yang maaf kayak apa ya, semacam agak kayak orang gagu gitu. Jadi di situ si Tari kayak cuma teriak-teriak doang, nangis-nangis gitu nunjuk kecoa. Ya sebagai ibu, Umi nih maksudnya ngerti juga maksudnya Tari tuh apa, takut kecoa. Udah paham lah gester bahasa anaknya. Akhirnya digeprek dia tuh kecoanya sama Umi. Jadi kecoa penyet. Setelah itu kan dibuang nih sama Umi ya. Terus Tari disuruh, yaudah kamu main di halaman dulu aja lah. Tapi jangan jauh-jauh ya. Ini ruangan sini mau dibersihin dulu, takutnya nanti ada kecoa lagi, teriak-teriak lagi si Tari. Yaudah akhirnya Tari keluar tuh, main di halaman depan rumah. Umi balik bersih-bersih dong. Sembari bersih-bersih, tapi Umi bolak-balik gitu kan ngecek si Tari masih di depan. Asik aja tuh dia main sendirian gitu, masak-masakan sama bonekanya. Pas Umi lagi bebersih lagi tuh ke dalam, gak lama ngecek lagi ke depan gitu ngeliatin si Tari. Ada nenek-nenek itu di ujung, berdiri diem aja ngeliatin si Tari. Kayak 5 meteran gitulah dari jalan berdiri. Dan si Tari yang lagi main juga ngeliatin si nenek itu. Jadi mereka tatap-tatapan. Ya karena nggak tahu itu siapa, Umi keluar dong. Dan menyapa nenek itu kayak, Assalamualaikum Nek. Kan dia orang baru ya di situ soalnya. Tapi si nenek itu tetap diam aja gitu menatap Tari. Si Tari juga kenapa ini kayak kesiret gitu, kayak diem aja ngeliatin si neneknya. Umi yang merasa jangan langsung megangin Tari nih. Habis itu si nenek malah melengos dan jalan lagi aja pergi. Tapi cara jalannya kayak tatapannya kosong, terus kayak jalannya lunglai gitu, tek gitu gengs. Aneh banget. Umi jadinya kan bingung, itu kenapa sih? Akhirnya Tari disuruh, yaudah kamu balik lagi deh masuk ke dalam, udah bersih tuh rumahnya, udah selesai. Ruang tengah udah disapu sama dipel sama si Umi. Sampai akhirnya malam tiba, mereka tidur di sana baik-baik aja. Besoknya karena masih nuansa beberes ya, walaupun rumahnya udah lumayan dibersihin semua. Kemarin kan seharian gelutok aja tuh si Umi di dalam rumah. Barang-barangnya Umi juga nggak terlalu banyak. Jadinya nggak terlalu berantakan lah, cuman bawa koper 3 sama beberapa dus aja. Karena Umi ini emang orangnya rapi dan resik banget katanya ya. Dia gatal tuh ngeliat halaman, aduh nggak rapi, harus dibenerin nih. Jadilah di hari kedua itu, Umi berkebun, rapihin deh tuh rumput-rumput liar dan tanaman-tanaman lainnya. Sementara si Tari ngikut deh tuh main juga di luar di halaman sama bonekanya. Nah waktu itu dilihat nih ada beberapa anak yang kayaknya sih usianya lebih besar daripada si Tari ya, cowok-cowok gitu, lewat di depan rumah. Dan si Tari kayak ngeliatin aja. Mungkin si Tari ini kayak mau ikut main, tapi kan dia anak yang pendiam ya, pasti takut, nggak mungkin mulai duluan. Dan anak-anak cowok itu juga ya udah lewat aja. Nah di situ Umi baru kepikiran, ini di sekitar sini ada yang anak cewek seumuran Tari nggak ya kira-kira? Ya biar ini bisa main sama Tari, punya teman. Sekalian mungkin itu bisa membuat bicaranya Tari ini jadi lebih lancar. Umi kan juga belum kenalan nih, sungkem-sungkem sama tetangga-tetangga sekitar kan, anak baru, orang baru di situ. Ya udah deh kata Umi, nanti sekalian bikinin makanan buat ngasih ke tetangga-tetangga, sekalian perkenalan gitu. Ya soalnya kan dari kemarin sampai hari kedua ini kan bersih-bersih terus tuh ya, ngelarin dulu lah kerjaan rumah. Lagi fokus nih nyabut-nyabutnya rumput nih. Si nenek yang kemarin datang lagi gitu. Kelihatan gitu kan dari jauh jalannya kayak masih lunglai gitu, tatapannya kosong, nggak tahu ngeliatin apa. Tapi kali ini bajunya beda. Kalau kemarin tuh pakai bajunya tuh putih-putih, makanya kayak serem tuh, siapa nenek-nenek putih-putih. Udah gitu kayak cuma diem aja gitu natap Tari, horor kan. Nah di hari kedua ini pakai daster bunga-bunga full pink, jadi kayak nyentrik, kagak ada aura seremnya lagi. Namun ya masih gitu aja gesturnya tuh, lunglai gitu, tatapannya kosong. Nah terus pas sampai di depan rumahnya si Umi, nenek itu diem terus nengok ke arah Tari, kayak jalan diam sebentar nengok. Habis itu ya udah jalan lagi. Buat Umi sih itu agak aneh banget ya. Kayak nggak ada apa ya, tegur-tegur sapa apa gimana sih. Umi kan mau ngobrol maksudnya ya sebagai orang baru. Tapi kan jadi awkward juga si neneknya begitu doang. Habis udah selesai berkebun nih, siangnya Umi ke pasar. Tari dibawa nih buat beli bahan-bahan makanan. Buat si Umi masak untuk tetangga-tetangga. Yang mana si Umi ini akhirnya bikin namanya kalau nggak salah timpahan katanya tuh. Umi bilang itu salah satu kue khas Aceh yang terbuat dari tepung beras. Tapi nggak tahu tepung berasnya tuh merek tepung beras Rose Brand apa bukan. Terus dicampur santan kelapa sama pisang, terus dibungkus pakai daun pisang, begitu bener nggak sih? Untuk kemudian dikukus. Ya pokoknya buat teman-teman yang di Aceh yang pernah makan atau tahu nih kue timpahan tuh bagaimana, boleh cerita-cerita ya di bawah ya rasanya enak apa kagak. Ya sama kalau ada yang mau kirim-kirim kemari boleh lah biar kita bisa icip-icip coba-coba ya. Celamitan. Pokoknya Umi bikin itu kue sampai begadang. Besoknya nih berarti kan hari ketiga tuh, keliling deh tuh Umi ke rumah-rumah tetangga buat ngasih kue tadi yang tuh udah dibikin, sekalian kenalan. Dan tetangga-tetangga sana tuh katanya ramah banget. Maksud hati kan Umi pengen kenalan gitu, ya udah ngasih. Namanya juga tetangga baru
kan. Ya carbuk-carbuk dikit lah. Ini malah rata-rata pada ngasih makanan balik, gengs. Jadi datangnya piringnya isi timpahan, pulang lagi bukannya kosong lah. Ada makanan lagi nih dikasih nih. Sampai ada satu tetangga nih punya anak cewek. Yang dilihat-lihat, kayak seumurannya masih Tari. Yang ngobrol-ngobrol kan si Umi akhirnya sama ibunya. Dan ternyata bener itu anak tuh seumuran sama si Tari. Lama tuh Umi di situ ngobrol-ngobrol nanyain masalah sekolahan. Terus kayak biasanya anak-anak di sini tuh main di mana gitu kan tempat ngumpulnya. Yang pokoknya si ibunya itu tuh bilang kalau tiap sore anak-anak di kampung sini tuh pada suka ngaji di musola. Tadi suruh ikut aja deh biar kenalan gitu main bareng. Cuma si Umi ini kan akhirnya curhat ya. Ya namanya ibu-ibu kalau lagi ngumpul kan lagi ngomongin apa sampai ya ujung-ujungnya mah curhat. Ngaca. Kalau Tari ini bicaranya telat. Kata dokter sih bukan berarti nggak bisa bicara total. Cuma memang harus lebih dilatih saja. Karena mungkin ada semacam trauma psikis. Perkara dulu ya sering dipukulin sama ayahnya. Dimarahin terus gitu kan. Jadi ini anak pendiam banget. Susah diajak ngomong. Sama si ibu itu tetap bilang disuruh, ya udah coba aja dibawa ke musola. Siapa tahu ustadz di situ bisa bantu di ngajiin atau gimana. Ya bukannya apa-apa ya. Si ibunya itu mah sebenarnya baik. Cuma namanya juga ini desa. Dikira si Tari ini ada jin apa bagaimana disuruh ruqyah. Kan nggak gitu juga maksudnya ya. Namun Umi mikir ya nggak ada salahnya sih si Tari disuruh ke musola gitu ngaji bareng. Seenggaknya kan bisa mulai mencoba untuk bersosialisasi benernya begitu. Akhirnya sore nih Tari dibawa deh tuh ke musola. Dikenalin kan sama ustadz di situ. Sebelumnya Umi juga udah bilang nih mengenai kondisinya Tari ke si ustadz. Ya ustadznya pun mengerti dengan senang hati kok. Mencoba untuk membimbing Tari. Siapa tahu bisa nih diajak ngobrol pelan-pelan. Udah nih ditinggalkan sama Umi balik ke rumah. Jarak dari rumah ke musola mah nggak terlalu jauh, deket lah di wilayah situ-situ juga di desa. Cuma karena itu hari pertama, pas udah azan maghrib dijemput deh tuh si Tari di musola. Ternyata di situ si Tari lagi duduk sendirian gitu di teras. Mukanya kayak diem aja gitu, kayak sedih. Pas ditanya, kamu kenapa nak? Nggak dijawab. Ya udah mereka pulang deh tuh. Yang Umi sih merasanya nih kayak, ya Tari emang susah ya untuk bersosialisasi. Atau mungkin dia kayak diajak ngobrol sama temannya, tapi kan si Tari ini nggak bisa berbicara dengan lancar ya. Jadi anak-anak seusianya juga pasti nggak ngerti. Nah besoknya nih pas sore-sore, Tari mau diantar lagi dong ke musola, tapi dia nggak mau nih kayak tantrum gitu. Cuma sama Umi ini tetap dipaksa, ya biar bisa bersosialisasi lah. Biar Tari ini punya temen, nggak sendirian doang. Dan pas sudah azan maghrib, dijemput lagi. Sama tuh pundung mukanya. Dan langsung meluk si Umi waktu ngeliat Uminya datang. Ya Umi lagi-lagi kan nanya ya di rumah, Tari kenapa? Tapi tetap Tari nggak mau ngomong, nggak cerita. Sampai di hari ketiga, seperti kemarin lagi nih, pas sorenya, Tari tetap nggak mau tuh balik ke musola, sampai ditarik-tarik sama Umi. Cuma pas udah azan maghrib, dijemput, loh kok Tari udah nggak ada di musola. Dan anak-anak yang lain juga udah pada pulang. Abis mereka selesai sholat maghrib, nanya dong ke Ustadz. Nah kata Ustadz, abis sholat maghrib ya anak-anak pada pulang bareng tuh, si Tari juga ngikut. Yang dikira sama Pak Ustadz kan bareng-bareng udah sama teman-temannya dong. Tapi masalahnya kalau Tari ini bener pulang, kok nggak selisipan gitu sama si Umi waktu datang ke musola. Jadi ya udah, Umi balik nih ke rumah kan ngecek. Ternyata Tari belum ada di rumah. Ya panik dong, Umi balik lagi ke musola. Dan masih ada Pak Ustadz tuh sama jemaah yang lainnya. Karena mereka lagi nunggu sholat isya. Umi nanya, tadi anak-anak perginya tuh pergi kemana sih Pak? Pulang apa kemana? Ya tapi kan Pak Ustadznya nggak tahu ya, cuma ngeliat habis pada keluar dari musola, ya udah gitu aja. Umi akhirnya pergi ke rumah beberapa anak yang tadi ngaji bareng. Dan ternyata mereka semua udah pada di rumah, gengs. Ditanyain kan, tadi kalian nggak Tari nggak? Kemana Tari? Semua anak bilang ya katanya Tari juga udah pulang. Tadi dari musola bareng-bareng keluar. Tapi kan habis itu Tari ini paling terakhir. Soalnya rumahnya Tari ini paling ujung. Jadi istilahnya anak-anak yang lain udah pada sampai rumah duluan. Terus si Tari ya lanjut, jalan terus ke rumahnya sendiri. Si Umi ini nyari ke sana kemari gitu kan nggak ketemu, gengs. Makin panik dia, akhirnya lapor lagi ke Ustadz. Minta tolong tuh sama jemaah yang di musola tadi rame-rame. Habis sholat isya bantuin tuh nyariin si Tari. Ya gara-gara rame nih jadinya satu desa pada keluar tuh nyariin juga sampai malam tapi nggak ketemu. Udah nangis-nangis tuh Umi, kemana ini si Tari abisnya. Sampai udah malam nih, udah mau jam 12 masih nggak ketemu. Sampai Umi udah lemes banget gitu kan, udah kayak mau pingsan. Nangis-nangis terus dipegang sama ibu-ibu gitu kan, dikasih teh anget. Si anak cewek yang seumuran sama Tari tuh, anaknya si ibu yang sempat dicurhatin sama Umi kemarin, Dani bilang kalau dia ngeliat si Tari tuh jalan masuk ke hutan. Maksudnya kayak kenapa lu baru bilang? Ya tapi juga namanya bocil ya, mungkin dia takut apa gimana. Ya dari situ warga langsung rame-rame nyusurin tuh masuk ke dalam hutan di wilayah itu. Umi nggak ikut nih karena dia ya udah setengah sadar gitu, udah lemes banget, pusing balanya. Nggak beberapa lama ada warga nih yang bilang teriak-teriak datang, Tari udah ketemu, katanya gitu. Yang tadi si Umi kayak aduh gitu, pas denger begitu langsung malah dia bangun keluar rumah dan bener ngeliat si Tari ini digendong sama salah satu warga dan orang-orang nih pada berbondong-bondong datang. Di situ si Tari kelihatannya kotor dan ada bekas luka-luka gitu kayak habis jatuh, tapi Tari nggak nangis, gengs. Sementara si Umi langsung lari meluk si Tari kan. Ya kenceng banget gitu sambil nangis. Karena Tari udah ketemu dan situasi juga udah malam banget ya, akhirnya warga bubar. Di rumah nih Umi mandiin si Tari sambil masih terus nangis tuh. Dia nggak bisa bayangin
bayangin kalau ini Tari nggak ketemu tadi tuh gimana. Tapi pas ditanya, kamu ngapain sih nak ke hutan gitu, Umi khawatir banget ini. Si Tari cuman diam aja sambil mainin boneka Barbie-nya tuh ikut dimandiin. Ya udahlah buat Umi, yang penting Tari ini udah ketemu nih, nggak kenapa-napa nih. Cuma ya ada lecet-lecet gitu kan di dengkulnya, luka-luka. Mungkin abis jatuh apa gimana sama anak kecil ke hutan. Abis dimandiin, Umi masak telur tuh, telur dadar. Karena kan sedari tadi berarti Tari ini belum makan. Lah hilang dari maghrib sampai malam, didadar tuh satu telur. Abis itu pakai nasi, pakai kecap. Ih, enak banget, kita jadi pengen ya. Tari makanya lahap banget, gengs. Kayak orang kelaparan. Ini nggak biasanya loh. Karena si Tari ini tipe-tipe yang anak susah makan. Badannya aja kurus. Ya si Umi sampai kayak, ini kasihan banget bocah ya, kelaparan apa dari tadi. Akhirnya Umi bilang mau nambah lagi nak. Tari ngangguk. Akhirnya dadar telur lagi tuh. Pakai nasi, pakai kecap lagi. Dan kali kedua itu, lahap juga si Tari makannya. Waduh. Ini anak bener-bener selapar itu apa ya? Ya udah habis makan si Tari disuruh gosok gigi tuh ke kamar mandi. Terus siap-siap tidur di kamar. Di rumah itu mereka nih maksudnya Tari sama Umi udah tidur sendiri-sendiri ya, punya kamar masing-masing. Jadi Umi di situ sempet tuh nyelimutin terus nyium keningnya Tari. Matiin lampu terus tutup pintu. Udah nih, Umi juga tidur kan. Setiap hari biasanya Umi tuh selalu sholat tahajud di jam 2 pagi. Jadi emang kayak ada alarm tubuhnya yang pasti bangun gitulah di jam 2-an. Nah malam itu juga sama. Habis tadi Umi tidur, kebangun deh tuh. Walaupun baru tidur sejaman ya, tapi pas bangun si Umi kaget karena di sampingnya ada si Tari lagi berdiri ngeliatin dia gitu. Diam aja kan, posisinya gelap-gelapan ya, lampu nggak ada yang nyala. Ya Umi langsung nyalain lampu dan nanya kenapa nak. Tapi si Tari nggak bilang apa-apa. Dia cuma naik ke atas kasurnya Umi terus tidur di situ. Ya kirain Umi kan berarti si Tari ini pengen tidur aja bareng kali ya. Ya udah dibiarin aja di situ. Sementara Umi ke kamar mandi nih ngambil wudhu, terus balik lagi sholat tahajud. Pas Umi lagi sholat, si Tari malah bangun dan keluar kamar. Padahal kan Umi nih sholatnya nggak ada pintu. Nah Tari berarti ngelewatin Umi itu yang lagi sholat sampai nginjek sejadahnya. Ya maksudnya kan kalau ada orang lagi sholat nggak sopan ya begitu ya. Lewat-lewat di depannya aja nggak etis, apalagi sampai nginjek sejadah. Dan Tari harusnya tahu mengenai hal itu. Habis sudah selesai sholat, si Umi ngecek nih ke kamar Tari dan dilihat si Tari udah lagi tiduran tuh di kasur. Ya udah dibiarin aja. Besoknya Umi nih seharian jagain Tari banget. Kalau dia masih main di halaman tuh di luar, itu terus diawasin, takutnya Toto pergi lagi masuk ke hutan. Namun seharian si Tari ini diam aja. Ya sebelumnya ini anak emang pendiam ya, tapi ini bener-bener pendiam sependiam-pendiamnya, nggak ngomong apa-apa gitu loh. Umi yang waktu itu lagi masak, ya namanya juga orang masak ya, kan kayak nggak bisa selalu ngawasin gitu lah, ntar gosong masakannya. Sempat meleng sedikit, lihat lagi, loh Tari nggak ada. Ya kan semacam kayak trauma. Umi lumayan panik tuh, nyariin lagi tuh ke dalam rumah, nggak ada gengs. Tapi pas Umi keluar lagi, ternyata si Tari ini keluar dari arah kebun di samping rumah dan terlihat membawa bunga liar gitu terus ngasih ke Umi. Yang Umi sebenarnya dari tadi udah kayak mau ngomel-ngomel ya, kayak udah Umi bilang jangan jauh-jauh gitu main, tapi pas ngeliat ada bunga gitu dikasih langsung luluh dia. Ya udah, makanan kan udah jadi tuh. Hari itu Umi masak asam kewang. Nah kan apalagi nama makanan gitu kan, kita kagak pada dengar. Katanya itu macam ikan pindang kuning. Tapi kalau ini tuh ikannya bukan ikan pindang, tapi pakai ikan tongkol. Tongkol ya, 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol. Bisa. Terus dipakai tadi tuh kuah asam kewang yang terbuat dari belimbing ulu. Macam nonton MasterChef ya kita ya dari tadi. Dengar nama-nama makanan baru. Si Umi masak itu tuh sekalian latihan coba-coba buat memulai catering. Si Tari lagi-lagi lahap bener makannya. Sampai kali ini udah nggak ditawarin dulu kayak mau nambah. Yang mana langsung inisiatif. Habis 1 piring nih, langsung nyodorin piringnya lagi maksudnya mau nambah. Ya Umi awalnya seneng ya ngeliat anaknya lahap gitu makannya. Selain berarti masakannya enak, bisa laku nih kalau buka catering. Tari yang sebelumnya mah susah makan jadi gampang bener nih makannya. Diisi lagi kan piringnya gitu sama Umi. Seneng gitu ngeliatin si Tari makan aja. Abis nih, minta nambah lagi. Di situ Umi kayak heran. Nak, kamu masih mau nambah? Nggak sakit perutmu nanti? Siangan lagi aja ya. Jangan terlalu kenyang, nanti Umi panasin lagi kok. Tapi tahu-tahu si Tari kayak ngambek gitu, tantrum, gengs. Ya karena kayak begitu si Umi nggak tega. Dikasih lagi tuh yang ini mana udah penghabisan. Udah habis tadi tuh asam kewangnya. Orang sebenarnya tuh 1 porsi buat malam juga ya. Kan sebelumnya mana pernah si Tari sampai habis begitu makanannya. Sampai kuah tetes terakhir diminum sama si Tari. Habis itu ya mukanya happy. Balik lagi dari ke kamarnya tuh mau tidur siang. Umi yang ngeliat pancinya habis kan heran ya. Ini kok Tari banyak banget makannya tiba-tiba. Kalau kemarin malam ya wajar, mungkin kelaparan ya. Seharian kan belum makan itu habis hilang. Tapi ya udahlah, sampai sore tuh akhirnya si Tari tetap di rumah aja. Hari itu dia nggak dibawa pergi tuh ke pengajian. Karena Umi pengen si Tari nih bed rest juga lah. Masih agak takut-takutan nih daripada nih anak hilang lagi. Nah, di malam kedua itu, lagi-lagi seperti biasa, jam 2 nih Umi kebangun. Dan lagi-lagi si Tari berdiri guys di samping kasur. Ngeliatin aja gitu si Umi. Pas Umi nanya, kenapa nak? Si Tari naik lagi ke kasur, tidur di situ dia. Seperti deja vu nih. Umi ambil wudhu kan dan masuk ke kamar lagi. Tapi kali ini
pintunya dikunci tuh dari dalam. Biar si Tari nggak keluar aja gitu main nyelonong lewatin orang sholat. Pas Umi mulai sholat, ternyata bener. Si Tari mau keluar lagi nih, tapi dia kesulitan gitu buka pintunya. Sampai dipukul-pukul itu pintunya sama dia. Ya Umi jadi nggak konsen kan sholatnya. Jadi buru-buru tuh dia tuh. Habis udah selesai sholat, langsung dibukain kan kuncinya sama Umi. Kayak kenapa sih kamu ini mau tidur di mana? Jadinya mau tidur sama Umi atau mau tidur sendiri? Tapi Tari pergi aja gitu keluar. Masuk dia ke dalam kamarnya. Ya Umi kayak, oh ya udahlah, sabar-sabar aja jadi ibu emang. Karena tadi berarti sholatnya buru-buru. Umi ngerasa nggak enak aja gitu sama Tuhan. Akhirnya ya udahlah baca Quran. Biasanya abis tahajud mah lanjut tidur si Umi. Kalau baca Quran biasanya sukanya tuh abis sholat maghrib. Tapi ya udah kala itu karena tadi sholatnya buru-buru baca Quran tuh di jam 2-an lebih. Yang namanya baca Quran kan sedikit bersuara ya. Tahu-tahu pintu kamarnya tuh kayak ada yang gebuk. Brok gitu di luar. Ya kaget dong Umi langsung ngecek itu buka pintu. Tapi nggak ada siapa-siapa gengs. Cuma terlihat pintu kamarnya Tari itu kayak baru ketutup pelan. Celak. Jadi kayak abis masuk terus ditutup. Ya sama Umi langsung dicek kan ke kamar anaknya itu. Pas dibuka dilihat anaknya lagi tidur. Maksudnya gini, jelas-jelas tadi pas Umi buka pintu, kamarnya Tari kan pintunya baru ketutup. Ya berarti dari dalam ada yang nutup pintu dong. Ini kok tahu-tahu dilihat udah tidur, kayak cepet amat nih anak pura-pura tidur apa bagaimana. Terus tadi yang gebuk pintu tuh siapa? Di rumah kan cuma mereka berdua. Akhirnya diliatin terus tuh sama Umi tuh di depan pintu si Tari. Tapi ya tetap aja tidur nggak bergerak. Akhirnya Umi balik nih ke kamar. Besoknya seperti biasa, Umi masak. Dan Tari main lagi tuh di luar sama bonekanya. Dari dapur ke taman kan nggak kelihatan ya. Jadi beberapa menit sekali si Umi harus effort gitu jalan ke depan buat nengok. Si Tari ini masih ada di situ apa enggak. Pas ngecek, pertama udah tuh masih ada anteng. Balik lagi dong masak. Tahu-tahu kedengeran suaranya Tari teriak. Umi langsung lari lah ke depan. Ternyata nenek yang kemarin datang lagi, geng. Dimana si nenek itu lagi jambak si Tari tuh. Dibayangin, nenek-nenek jambak bocah 6 tahun. Ya si Umi kayak langsung, ini kenapa? Langsung ditepis kan itu tangannya nenek. Tapi nenek itu kayak marah-marah. Dan kayak mau megang si Tari lagi. Ya si Umi langsung pasang badan kayak ngelindungin Tari kan. Marah-marah, kenapa ini anak saya diginiin? Si nenek itu teriak, anak setan itu bukan anakmu, itu anak setan. Kata gitu. Ya Umi nggak terima kan itu anaknya dibentak-bentak begitu. Dikatain anak setan loh. Jadi berasa kayak keulang lagi nih memori. Waktu dia masih berantem tuh sama Bang Tengku. Bang Tengku kan kalau marah-marah omongannya juga keras begitu ya. Pernah juga si Tari sama dikatain anak setan. Ya Umi di situ nadanya jadi meninggi. Dan mungkin karena terdengar suara ribut-ribut begitu, para tetangga nih datang melerai mereka. Si nenek ini dibawa beberapa pemuda desa, tapi dia sambil masih teriak-teriak tuh di jalan kayak anak setan. Kalau si Umi kan langsung dipegangin ya sama ibu-ibu lainnya. Kayak nggak apa-apa kamu. Itu tadi diapain sih emangnya? Ya si Umi bilang itu tadi dijambak sampai nangis. Nah di situ ibu-ibu baru cerita. Kalau nenek tadi ternyata namanya Nenek Dian. Yang emang apa ya bisa dibilang agak sedikit gila gitu orangnya. Macam orang ODGJ, cuma sebenarnya Nenek Dian ini nggak pernah ngamuk-ngamuk kayak tadi. Jadi ceritanya dulu sekitar 10 tahun yang lalu, cucunya Nenek Dian itu juga pernah hilang di hutan. Dan baru besok harinya tuh ditemuin. Tapi semenjak itu, ibunya itu anak, atau berarti anaknya si nenek ya, merasa kalau itu bukan anaknya. Jadi kira warga ibunya itu stres karena ditinggal kabur sama suaminya. Dan selalu marah-marah kalau ngeliat muka anaknya, soalnya muka anaknya emang mirip banget sama suaminya. Pokoknya setelah itu si ibu ini terlihat kayak marah-marahin tuh anak terus. Sampai tetangga-tetangga juga lihat. Anaknya kayak dimaki-maki, dipukulin gitu, kesian. Tapi nggak lama tahu-tahu si ibunya itu meninggal, gengs. Meninggalnya keracunan racun tikus. Nah si Nenek Dian itu bilangnya kalau anaknya ini nggak mungkin nenggak racun tikus. Dia tahu banget anaknya itu gimana. Dan si Nenek Dian itu mergokin cucunya di tangannya tuh bau racun tikus. Jadi Nenek Dian itu menuduh kalau cucunya lah yang racunin ibunya sendiri. Tapi pada akhirnya waktu itu polisi tetap menganggap kasus tersebut tuh murni bundir. Ya diduga si ibunya itu stres akibat ditinggal sama suaminya. Cuma Nenek Dian mah tetap meyakini kalau cucunya tuh yang meracuni si ibunya. Dari situ balik deh si Nenek Dian yang selalu marahin si cucunya ini. Persis kayak waktu si ibunya marahin anaknya itu. Sampai cucunya akhirnya dikunciin di dalam kamar dan meninggal kelaparan karena nggak dikasih makan. Tetangganya nggak ada yang tahu masalahnya. Kalau cucunya tuh ternyata nggak dikasih makan. Dikiranya emang dikurung doang, nggak boleh dikeluar-keluar. Habis nih anak juga nggak pernah kedengaran apa nangis atau minta tolong gitu di dalam. Tahu-tahu udah kagak ada aja udah. Nah si Nenek Dian sih sempat ditahan. Tapi ternyata kejiwaannya itu dinyatakan terganggu alias ODGJ, jadinya nggak bisa dipenjara. Ujung-ujungnya dirawat sama suaminya di rumah. Ya waktu kejadian suaminya si nenek itu atau kakek dari si cucu berarti ya, lagi kerja jadi TKI di luar. Jadi dia emang nggak tahu sama sekali kejadian itu bagaimana. Tapi 2 tahun yang lalu nih, si kakek itu meninggal. Jadi ya udah semenjak itu si Nenek Dian ini tinggal sendirian. Di rumah udah sendirian aja begitu dengan kondisi yang kayak gitu. Sesekali sih para tetangga ngasih makan dan memastikan keadaannya si nenek ini baik-baik aja. Dan selama itu pula si Nenek Dian ini sebenarnya udah nggak pernah bikin masalah lagi sih. Yang terakhir ya ke cucunya itu aja. Habis itu udah nggak ngapa-ngapain lagi, diem aja. Sehari-harinya ya kayak jalan aja gitu tanpa arah, bengang-bengong. Terus nanti dia balik lagi. Udah begitu-gitu doang. Nggak pernah ganggu atau nyerang orang. Makanya kejadian hari ini itu membuat warga di sana cukup kaget. Kayak tumben-tumbenan si nenek jadi begitu. Cuma mendengar cerita yang seperti itu kan sebenarnya cukup miris ya. Ternyata kehidupannya Nenek Dian tuh kelam sama bentar-bentar deh.
kok kayak ada kesamaan ya antara cucunya itu yang katanya juga pernah hilang dengan Tari yang hilang juga di hutan beberapa hari yang lalu. Dan dari kemarin kan memang si Umi merasakan sikapnya Tari ini ada yang aneh. Bau-baunya nih meresahkan ya. Biar nggak bau kita semprot-semprot dulu kali ya. Nah kemarin kan gue sempat nge-spill nih body mist favorit gue dari Holy Grails yang wanginya nih Vanilla Eclair. Dan dari kalian kayak banyak yang komen, pengen coba wangi-wangian yang lainnya deh. Abis kan varian dari Holy Grails tuh wanginya banyak banget ya. Nah untungnya Holy Grails nih ngeluarin bundle pack gengs. Yang isinya nih 8 pieces edisi mini. Berarti seminggu nih bisa ganti-ganti terus ya tiap hari ya. Dan tenang aja, semua wangi dari Holy Grails ini nggak ada yang ngecewain, enak semua. Jadi kalau kalian beli bundle pack ini, itu berguna banget untuk segala occasion gengs. Apalagi kemasannya kan juga mini gini, kecil praktis buat dimasukin tas, semprot-semprot, beres. Wanginya juga ini tuh awet banget ya, tahan 5-6 jam udah gue cobain. Buat dipakai seharian, worth it banget ini gengs. Apalagi sekarang lagi ada promo. Sebenarnya harga bundle pack ini itu 75.000, tapi khusus di minggu ini aja nih. Jadi 69.000 udah kalian bisa dapetin 8 biji begini. Kurang worth it apa coba? Langsung aja ya makanya kalian check out via Shopee pakai kode promo ini gengs buat dapetin diskon khususnya. Pokoknya info selengkapnya langsung aja cek-cek di deskripsi di bawah ya. Nah pokoknya abis kejadian ribut-ribut tadi tuh, si Tari nih ke kamar, di kamar terus dia jadi ngurung diri. Hari itu Umi udah nawarin lagi, ya udah kamu mau datang ke pengajian lagi nggak biar ketemu sama temen-temen. Tapi Tari geleng-geleng nggak mau. Ya sedari awal mah dia juga ogah-ogahan terus ya kalau disuruh ngaji. Dan kali ini ya udah Umi nurutin tuh, nggak sampai digeret-geret kayak kemarin ke musola. Anaknya nggak mau ya udahlah, sholat maghrib dong si Umi nih. Dan kegiatan Umi abis sholat maghrib biasanya apa? Baca Quran. Pas dibuka Qurannya, udah dirobek-robek kertasnya kayak astagfirullahaladzim, kayak dicabut-cabutin gitu kertasnya yang terus dirobek-robek. Sampai Umi juga merinding kayak, ini siapa yang ngerobekin begini? Masalahnya itu kelihatan banget kayak dicopot-copot dan dirobekinnya sama manusia. Bukan misalkan itu karena apa tikus atau hewan ngengat rayap gitu. Enggak. Ya kan, semalam pas tahajud jam 2-an kan masih sempat tuh baca Quran. Ini kok pas maghrib besoknya dibuka tau-tau udah robek begitu. Sementara yang di rumah cuma ada Umi sama Tari doang. Ya Umi langsung datangin ke kamarnya Tari. Nanya kayak, ini kamu yang robekin Al-Quran Umi? Tapi si Tari kayak geleng-geleng aja udah. Jujur di situ Umi cukup marah. Maksudnya ini Al-Quran lo ya, kitab suci. Jangan begitulah kalau bandel ya dosa. Maksudnya juga apa coba? Umi kan kayak nggak berbuat sesuatu yang salah yang membuat Tari ini marah, yang jadi kesel sampai harus ngerobek-ngerobek Al-Quran gitu kan? Kalau emang kesel juga, tapi kenapa harus ngerobekin Al-Quran? Di situ karena si Umi yakin ya pelakunya Tari abis nggak ada siapa-siapa lagi, jadinya Tari dimarah-marahin tuh. Udah lama banget padahal Umi nggak marah-marah kayak gitu. Sampai si Tarinya ini nangis-nangis, geng. Abis sudah capek nih marah-marah, Umi keluar kan tuh ya. Nggak jadi baca Al-Quran lah udah hancur begitu. Umi mikir nih, si Tari kayaknya harusnya dihukum, biar kapok gitu, soalnya ini udah keterlaluan. Jadi malam itu dia nggak dikasih makan malam, sampai dia mengakui perbuatannya dan minta maaf. Karena pas tadi dimarah-marahin, si Tari tetap kagak ngaku. Ya udah si Tari dikunciin tuh di dalam kamar tuh. Tapi sekitar jam 9, yang namanya juga seorang ibu, kayak kepikiran gitu gimana pun juga. Tadi sih emang emosi, tapi kan ini sejam, 2 jam, lama-lama kayak luluh juga ini kayak, Tarinya kelaparan nggak ya udah jam segini belum makan. Nah dari kamarnya Tari itu ada jendela tuh yang menghadap ke dalam rumah. Jadi maksudnya ini bukan jendela yang keluar gitu gengs, tapi di dalam ruangannya ada jendelanya emang. Kayak ya rumah-rumah zaman dulu gitu lah. Nah Umi ngintip nih, si Tari lagi ngapain soalnya dari tadi hening banget nggak ada suaranya. Tahu nggak geng si Umi lihat apaan? Si Tari lagi makan kecoa. Refleks Umi teriak kayak, Tari! Langsung dibuka kan tuh kunci pintunya ya. Tapi mulutnya Tari udah hitam-hitam gitu bekas makan kecoa. Sama Umi langsung kayak disuruh muntahin kan, dibawa ke kamar mandi, digosokin tuh giginya tuh sama mulut-mulutnya tuh. Dimarahin lagi kayak, kamu ngapain makan itu? Ya tapi Umi ada merasa bersalahnya juga jadinya ya. Karena si Tari mungkin lapar gitu gara-gara belum dikasih makan. Yang ujung-ujungnya jadinya si Tari ya udah dikasih makan beneran sama Umi. Lahap makannya. Tapi pas Tari makan nih, si Umi kan memperhatikan ya. Dia baru sadar, baru ingat. Si Tari ini kan takut sama kecoa. Lihat kecoa aja dia bisa jejeritan, tapi kok ini tahu-tahu dimakan itu kecoa. Ibarat kata ngelihat aja kan udah teriak nih, boro-boro disuruh megang apalagi makan. Wah, gak beres nih. Kok Tari jadi aneh kayak gini anak saya? Seketika itu juga si Umi teringat sama ceritanya Nenek Dian. Maksudnya cerita hidupnya si Nenek Dian. Apakah ini hanya kebetulan kalau Tari ini tuh aneh semenjak dia hilang di hutan, apa cuma perasaannya Umi aja nih? Spontan Umi mau ngetes. Dia ke dapur untuk ngebuat roti pakai selai kacang. Nah, selai kacang itu memang selai favoritnya si Umi. Tapi sengaja ditaruh di dapur, di rak atas, diumpetin begitu kenapa? Biar si Tari nih
nggak bisa ngambil karena si Tari sedari kecil itu alergi kacang. Nah, entah kenapa kan pada saat itu si Umi merasa ada yang aneh dan curiga dengan Tari. Dia bikin deh tuh roti pakai selai kacang dipotong kecil-kecil gitu kan, kotak-kotak, terus dibawa tuh ke meja makan. Umi bilang, ini dessertnya ya, roti kacang favorit kita. Sama si Tari langsung dicomot, dimakan habis itu satu piring. Maksudnya Umi sebelumnya udah sempat negasin ya kalau ini tuh selai kacang. Harusnya kalau Tari normal nih, dia nggak mau karena dia tahu kalau dia alergi kacang, pernah sampai bengkak-bengkak gitu, geng. Tapi ini nggak, dia makan aja sampai habis dan nggak ada alergi yang muncul sama sekali. Di situ Umi bener-bener nggak percaya lihatnya, kayak ini bukan Tari. Umi langsung bilang, siapa kamu? Dan di situ Tari kayak diem aja natap Umi. Saking gemeternya si Umi sampai mau nangis, gengs. Dia nanya lagi kayak, siapa kamu? Di mana anak saya Tari? Kamu apakan dia? Nadanya udah getar meninggi gitu. Si Tari berdiri dari kursinya dan mendekati Umi, terus dipeluk itu Umi. Tapi sama Umi langsung kayak didorong. Kamu bukan Tari. Kamu bukan anak saya. Siapa kamu? Di mana anak saya? Tiba-tiba si Tari ngomong, aku Tari Umi. Sambil kayak senyum gitu kayak, aku Tari Umi. Seumur-umur ya, Tari belum pernah bisa ngomong sejelas itu. Yang mana hal itu menambah Umi shock ngelihat sosok Tari ini ngomong sambil senyum. Bukannya seneng ya, Umi langsung lari keluar rumah, pergi dia ke musola. Tapi ternyata udah sepi, udah gak ada orang, udah jam 10. Akhirnya dia gedor-gedor tuh rumah tetangga-tetangga sambil panik bilang, tolong anak saya Tari. Itu yang di rumah bukan anak saya Tari. Ya tapi kan tetangga nggak ngerti si Umi ngomong begitu apa maksudnya. Sampai akhirnya nih para tetangga nganterin si Umi balik ke rumah. Dan di dalam rumah si Tari udah nggak ada. Hilang lagi tuh bocah tuh. Akhirnya satu kampung nyariin. Kali ini mereka langsung inisiatif masuk ke dalam hutan tuh rame-rame. Karena kan sebelumnya si Tari hilangnya di hutan. Yang ternyata benar ada si Tari di sana lagi makan kelinci hidup. Yang ngeliat begitu warga kaget. Umi di situ juga ada nangis-nangis, dia shock. Karena warga langsung lihat nih si Tari yang lagi makan kelinci hidup begitu. Akhirnya mereka nangkap si Tari terus diikat. Tari berontak di situ sambil teriak-teriak gitu manggil Umi. Ya di sisi lain Umi juga nggak tega. Karena ngeliat itu sosoknya ya sosok Tari. Dibawa ke musola tuh sama Ustadz dipanggil. Si Ustadz bilang kayak ini sebenarnya si Tari, cuman sepertinya ada nempel ke dia. Akhirnya Tari diruqyah tuh. Ternyata baru kelihatan sosok yang nempel ke Tari itu adalah jin jahat yang memang dari hutan. Dan kemungkinannya kejadian 10 tahun yang lalu, cucunya si nenek Dian itu juga seperti ini nih. Cuma waktu itu warga nggak ada yang tahu. Maksudnya kalau si anak itu sebenarnya ketempelan atau gimana. Perkara kan ya udah dikunciin aja di dalam rumah. Nggak sempet diruqyah kayak si Tari ini. Ya akhirnya sih yang cucunya nenek Dian itu nggak selamat. Tapi untungnya malam itu si Tari bisa diselamatkan, dilepaskan deh itu sosok jinnya. Tapi katanya sosok jinnya itu bisa kembali sewaktu-waktu. Karena Tari ini udah ditandain udah mau jadi inangnya. Yang mana Umi disarankan untuk pergi dari desa itu demi kebaikannya Tari. Bukannya diusir, enggak. Biar Tari ini menjauh aja nggak dekat dengan daerah hutan di sana tempat sosok itu tinggal. Ya mau nggak mau akhirnya Umi pergi. Dan waktu Mak Cut denger alasannya, dia langsung ngerasa nggak enak. Karena ya Mak Cut nggak tahu sama sekali tentang hal itu. Ya Mak Cut kan maksudnya baik ya ngasih tempat tinggal. Rumahnya mah nggak ada yang salah. Yang salah ya hutan di daerah sana ternyata. Umi akui saat itu adalah saat terberat di mana dia harus banting tulang gitu siang malam. Karena ya gimana pun juga uang tabungannya kan kian menipis. Tapi tekadnya Umi ini untuk membuat kehidupannya Tari ini membaik, dia tetap terus kerja keras dan alhamdulillahnya ada aja katanya rezekinya sampai sekarang. Cuma pada akhirnya Tari yang sekarang tuh berusia 14 tahun, katanya Desember nanti nih 15 tahun. Itu sih masih belum bisa berbicara dengan normal. Kata-kata atau artikulasinya tuh kurang jelas. Tetapi kalau orang lain ngomong sih ya dia bisa mendengar. Tapi spesialnya bukan hanya bisa mendengar, tapi Tari bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Suatu gang cerita dari Umi Ina yang untungnya ya bisa dibilang happy ending ya. Umi minta doanya aja dari teman-teman semua nih supaya bisa diberikan kesehatan dan umur yang panjang buat Umi supaya bisa menjaga Tari sampai nanti dewasa. Ya, amin amin ya robbal alamin ya Umi ya. Salam juga buat Tari. Terima kasih sekali lagi udah ngirimin ceritanya dan buat kalian juga terima kasih udah nontonin. Jangan lupa untuk klik subscribe ya di bawah kalau udah. Kalau belum maksudnya kalau udah mah terima kasih kita masalah mulu. Terus like-nya juga diklik. Sama kalau mau ngirim cerita salah kesini. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.